Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggota Muhammad Hasran, Muhammad Irfan Huzairi, dan saya sendiri Rabiatul Aulia. Kami akan membawakan materi tentang kriteria dan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, muatan lokal, sistem pengetahuan. Baik, apa itu kriteria? Menurut KBBI, kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu, itu namanya kriteria. Terus, apa itu prinsip? Menurut KBBI, prinsip adalah asas kebenaran yang memiliki pokok dasar berpikir dan bertindak. Jadi, pengembangan bahan ajar adalah upaya penyusun bahan ajar baik yang berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar di kelas. Kriteria bahan ajar yang baik menurut Ahlan Hussein dan kawan-kawan tahun 1997 nomor 188 sampai 190 merumuskan kriteria bahan ajar yang baik. Itu sebagai berikut. 1. Bahan ajar harus mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang tertentu yang menjiwai atau melandasi bahan ajar secara keseluruhan. 2. Konsep-konsep yang digunakan dalam suatu bahan ajar harus jelas dan tegas. 3. Bahan ajar ditulis untuk digunakan di sekolah-sekolah. 4. Bahan ajar ditulis untuk peserta didik. Karena itu penulis bahan ajar harus mempertimbangkan minat-minat para peserta didik pemakai bahan ajar tersebut. 5. Motivasi berasal dari kata motif, yang artinya daya pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. 6. Bahan ajar yang baik ialah bahan ajar yang merangsang, menantang, dan mengiatkan aktivitas peserta didik. 7. Bahan ajar harus disertai dengan ilustrasi yang mengena dan menarik. 8. Bahan ajar haruslah mudah dimengerti oleh para pemakainya bagi peserta didik. Pemahaman harus didahului oleh komunikasi yang tepat. Faktor utama yang berperan di sini ialah bahasa. Oleh karena itu, bahasa bahan ajar haruslah A. Sesuai dengan bahasa peserta didik. B. Kalimat-kalimatnya efektif. C. Terhindar dari makna ganda. D. Sederhana. E. Sopan. F. Menarik. 9. Bahan ajar mengenai bahasa Indonesia, misalnya di samping menunjang mata pelajaran bahasa Indonesia, juga menunjang mata pelajaran lainnya. 10. Bahan ajar yang baik tidak membesar-besarkan perbedaan individu tertentu. 11. Bahan ajar yang baik berusaha untuk memantapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pusat Perbukuan tahun 2004 nomor 8 sampai 12 juga mengeluarkan 7 kriteria atau prinsip penulisan bahan ajar yang baik. Ketujuh prinsip itu meliputi prinsip kebermaknaan, keotentikan, keberfungsian, performansi, komunikatif, kebertautan, dan prinsip penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasran. Saya di sini akan melanjutkan video dari Irfan Huzairi. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Agar menghasilkan bahan ajar yang baik, terdapat beberapa prinsip atau acuan standar yang penting diperbaiki di dalam pengembangan bahan ajar. Selain itu, harus mengandung kesesuaian dengan kurikulum menurut Dipdiknas tahun 2008
bahan pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. 1. Benar dan sahih atau valid. Materi yang akan dituangkan dalam bahan ajar harus teruji kebenarannya, tidak mengandung keraguan, atau bukan kontroversial. Materi yang tersaji dalam bahan ajar itu benar-benar secara keilmuan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan terhadap para peserta didik. Benar juga berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis harus menggunakan sumber teori yang lengkap, jelas. Penulis juga harus ahli dan menguasai materi yang disajikan, baik dalam kedalaman maupun keluasannya. Ketika ada sesuatu yang tidak jelas ataupun meragukan, penulis dapat lebih mudah melakukan klarifikasi atau evaluasi terhadap kebenaran materi-materi itu.